Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kurotudini, saya pustakawan di Perpustakaan ITSB. Pada kelas literasi kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Avoiding Plagiarism, yaitu mencegah plagiasi. Di sini teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata plagiarisme, karena istilah tersebut merupakan isu yang sensitif dalam dunia akademik karena menyangkut etik. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian. Ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi karya tulis. Tidak perlu ragu bagi siapapun ketika teman-teman menyusun karya ilmiah atau karya tulis untuk menyebutkan sumber rujukannya. Hal ini juga harus dipahami sebagai kejujuran seorang intelektual yang tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Sebutkanlah dengan jujur sumber rujukan yang kita gunakan atau melakukan kutipan sehingga akan terlihat jelas mana dari karya kita yang merupakan ide atau gagasan orang lain dan mana yang merupakan ide dari kita sendiri. Definisi plagiarisme ini sendiri sebenarnya tidaklah mudah untuk kita menjudge atau mengatakan apakah suatu karya itu iya atau tidak mengandung unsur plagiat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara valid. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat juga didefinisikan sebagai berikut. Plagiat merupakan pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah karangan atau pendapatnya sendiri. Nah, ini teman-teman juga harus memahami bahwa apapun yang kita ambil, yang kita kupas dari karya orang lain, itu merupakan pencurian atau bisa disebut plagiarisme, dengan alasan apapun jika teman-teman tidak menyantumkan sumbernya. Seperti itu. Di sini terdapat dua gambar ya. Yang pertama, pencuri laptop, yang kedua, pencontek. Jadi, terdapat persamaan dari kedua gambar ini, yaitu sama-sama pencurian. Yang pertama itu mencuri benda fisik berupa laptop, dan sedangkan yang kedua ini pencuri jawaban dari temannya, bisa disebut sebagai buah pikiran dari orang lain, kemudian hak diambil haknya, diakuisisi sebagai milik dia sendiri. Seperti itu. Jadi kedua gambar ini sama-sama tindakan kriminal, sama-sama akan mendapatkan sanksi secara hukum maupun sanksi sosial. Apalagi jika teman-teman terbukti melakukan plagiarisme atau seperti gambar ini, teman-teman bisa dipertanyakan kredibilitasnya sebagai seorang sivitas akademika seperti itu. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010, ini telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang siswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Yang pertama, teguran. Jadi yang pertama ditegur terlebih dahulu, jangan melakukan, seperti itu. Jika
masih dilakukan plagiarisme, maka akan diberi sanksi berupa peringatan tertulis. Namun jika masih melakukan plagiarisme, akan diberi tindakan seperti penundaan pemberian sebagian hak sebagai mahasiswa. Kemudian naik lagi sanksinya jika masih melakukan, yaitu pembatalan nilai. Jika masih melakukan lagi, naik yaitu pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Atau yang lebih parah, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, jika teman-teman sudah lulus, sudah wisuda, namun baru ketahuan melakukan plagiarisme, teman-teman bisa dibatalkan ijazahnya oleh instansi pendidikan teman-teman. Selanjutnya yaitu sanksi plagiarisme. Betapa urgennya plagiarisme, pemerintah Indonesia juga membuat undang-undang tentang plagiarisme, yaitu nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 yang mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiarisme. Sebagai berikut. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi, sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 2, terbukti melakukan ciplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu, apa saja hal-hal yang bisa termasuk tindakan plagiarisme? Yang pertama yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua yaitu menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Selanjutnya, menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase, yaitu mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, namun tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi teman-teman sudah mengubah kalimatnya, tapi sumbernya lupa dicantumkan atau memang sengaja tidak dicantumkan ya. Itu termasuk plagiarisme. Selanjutnya yaitu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Di sini terdapat tipe-tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo tahun 2011, ada beberapa tipenya. Yang pertama, plagiasi kata demi kata. Dan di sini itu dapat diartikan ketika teman-teman langsung mengcopy paste tulisan dari suatu sumber, langsung ditempel ke karya teman-teman tanpa ada perubahan sedikit pun dan tanpa menyantumkan sumbernya. Jadi di sini teman-teman bisa disebut sebagai plagiasi kata demi kata. Sedangkan selanjutnya yaitu plagiasi atas sumber. Di sini ketika teman-teman sudah mengubah struktur kalimatnya, menuliskan kembali dengan gaya teman-teman sendiri, namun tidak menyantumkan sumbernya. Seperti itu. Jadi perbedaannya yang pertama itu ketika teman-teman langsung menempelkan informasi ke tulisan teman-teman tanpa mengubah sedikit pun. Sedangkan yang kedua ini teman-teman mengubah kalimatnya, namun sumbernya tidak dicantumkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi plagiasi kepengarangan. Nah, ini ketika teman-teman benar-benar mengambil karya orang lain secara utuh, dijadikan ke karya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mengumpulkan makalah,
Namun yang dikumpulkan itu makalah orang lain sebenarnya. Cuma diganti namanya saja ke nama teman-teman. Nah, seperti itu. Termasuk plagiasi kepengarangan. Jadi beda ya dari ketiga ini. Yang satu langsung menjiplak, yang kedua mengambil ide tanpa menyantumkan sumber, yang ketiga langsung mengambil secara keseluruhan filenya diakuisisi sebagai milik teman-teman sendiri. Dan yang terakhir, ini merupakan self plagiarism. Ini memplagiasi tulisan teman-teman sendiri. Nah, ini ketika teman-teman sudah menerbitkan karya teman-teman di penerbit A dan teman-teman terbitkan kembali ke penerbit B tanpa ada perbedaan sedikit pun dari karya teman-teman yang sudah diterbitkan tadi. Nah, ini tidak boleh dilakukan walaupun tulisan teman-teman itu murni milik sendiri, namun jika sudah diterbitkan itu tidak bisa diterbitkan kembali. Seperti itu. Selanjutnya yaitu apa saja penyebab plagiarisme. Yang pertama, terbatasnya waktu. Jadi ketika teman-teman dikejar deadline dengan waktu yang terbatas, membuat teman-teman kepikiran untuk mengambil karya orang lain agar lebih cepat. Nah, sebagai jalan pintasnya, teman-teman melakukan plagiarisme tersebut. Sebenarnya tidak boleh dilakukan. Walaupun waktunya terbatas, teman-teman masih bisa melakukan parafrase untuk karya tulis teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu minat baca rendah. Nah, beberapa orang itu malas membaca, malas memahami, sehingga terdorong keinginan untuk mencuri karya orang lain. Selanjutnya, kurang memahami cara menggunakan kutipan. Nah, banyak yang tidak tahu nih cara menggunakan kutipan atau apa itu kutipan. Padahal kutipan ini sangat penting untuk teman-teman saat menulis agar tidak eh, termasuk seorang yang plagiat. So, nanti saya akan jelaskan terkait bagaimana cara menghindari plagiarisme. Nah, ini menghindari plagiarisme untuk perguruan tinggi. Yang pertama, karya mahasiswa seperti tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi ini dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiahnya tidak mengandung unsur plagiat. Jadi, eh, mayoritas instansi pendidikan itu mewajibkan mahasiswanya untuk melampirkan surat pernyataan orisinalitas yang beberapa kampus juga mewajibkan surat tersebut dibubuhi materai dan tanda tangan dari pemilik karya tulis tersebut agar eh, bisa dipertanggungjawabkan keasliannya seperti itu. Selanjutnya yaitu pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Selanjutnya yaitu menghindari plagiarisme untuk mahasiswa. Yang pertama, menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Lalu bagaimana cara menghindari plagiarisme ketika kita melakukan penulisan suatu karya? Yang pertama yaitu membuat parafrase. Jadi ketika teman-teman menulis itu harus menuliskan kembali atau memparafrase informasi tersebut. Atau jika teman-teman ingin
langsung kopas gitu. Memang ada beberapa part yang mungkin teman-teman ingin kupas langsung, itu bisa dengan membuat kutipan, dengan kutipan langsung. Selanjutnya yaitu ada note taking, yaitu mencatat poin-poin penting dari beberapa sumber dengan topik yang sama. Ya, dan terakhir, ketika teman-teman sudah selesai melakukan penulisan, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan karya tulis teman-teman, apakah masih ada teks yang sama dengan karya tulis orang lain. Ini bisa dicek ke perangkat lunak plagiarism checker seperti Turnitin. Saya akan jelaskan terkait apa itu parafrase. Yang pertama yaitu eh, mengungkapkan kembali kata-kata atau kalimat orang lain dengan gaya sendiri tanpa mengubah maknanya. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita baca kembali kalimat yang akan diparafrase. Jadi dalam menulis ulang atau memparafrase informasi itu, kita juga harus membaca ulang, memahami betul-betul apa itu yang ada di dalam informasi tersebut. Jika sudah paham, teman-teman bisa menuliskan ulang kembali dengan mengubah kosakata dan struktur katanya tanpa mengubah maknanya. Jadi walaupun nanti awalnya satu paragraf yang teman-teman ingin kutip, teman-teman parafrase jadi dua kalimat saja, tidak apa-apa. Walaupun lebih pendek, tidak apa-apa. Asalkan itu benar-benar eh, hasil pemikiran teman-teman dan maknanya tidak dirubah dan tetap mencantumkan sumbernya. Nah, selanjutnya yaitu setelah menulis ulang, kita cek ulang untuk memastikan tidak ada frasa yang sama dengan kalimat sebelumnya. Jadi tidak hanya dibolak-balik saja atau diubah sinonimnya saja, melainkan benar-benar kita tulis ulang dari nol informasi tersebut. Terakhir, kita harus mencantumkan sumber kalimat atau informasinya di kalimat tersebut, di informasi tersebut. Tuh. Nah, ini contohnya. Jadi originalnya akan saya bacakan. Dilansir dari kemendikbud.go.id, siswa yang dilibatkan oleh guru atau orang tua dalam pelajaran membaca memiliki skor 30 poin lebih tinggi daripada siswa yang sama sekali tidak dilibatkan oleh orang tua atau guru. Senada dengan itu, siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam seminggu untuk membaca sebagai hiburan pada waktu luangnya juga skornya meningkat hingga 50 poin. Nah, parafrasenya ini menjadi lebih sedikit kalimatnya. Jadi seperti ini. Berdasarkan studi dari Kemendikbud, siswa yang memiliki kebiasaan membaca dan dukungan yang aktif dari orang-orang sekitar cenderung lebih unggul dari siswa yang tidak memiliki kebiasaan dan dukungan tersebut. Dengan perbedaan skor sebanyak 30 hingga 50 poin. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan ketika teman-teman mengutip ide atau gagasan yang ditulis tanpa mengubah kalimat aslinya. Jadi benar-benar sama persis seperti informasi sumber awalnya. Namun materi yang dikutip itu harus diberi tanda kutip di awal dan di akhir kalimatnya. Juga tidak lupa untuk menyantumkan sumbernya. Ini contohnya. Presiden Jokowi dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung pada Jumat 14 Agustus di Gedung MPR DPR DPD RI Senayan DKI Jakarta. Ini kutipannya. Menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar.
Jadi, yang dikutip secara langsung ini hanya satu kalimat ini saja, yang ditandai dengan tanda kutip. Sedangkan kita tetap harus menyantumkan sumbernya, siapa yang membicara, di mana dia berbicara, kapan, seperti itu. Jadi harus jelas. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung, yaitu, kutipan yang ditulis ulang dengan bahasa sendiri atau diparafrase, namun tetap menyampaikan maksud yang sama. Materi tetap harus mencantumkan sumber informasinya di awal ataupun di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. Ini literasi digital merupakan kompetensi dalam memanfaatkan komputer sebagai salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses informasi secara digital by Bowden 2001. Nah, di sini literasi digital ini ditulis ulang dan berbeda dengan sumber awalnya. Namun sumber awalnya itu dari mana kita dapat, itu kita tulis di awal ataupun di akhir kalimat seperti ini. Jika di akhir kalimat akan ditulis kurung, nama, dan tahun sumbernya seperti itu. Selanjutnya yaitu note taking. Note taking ini merupakan mencatat informasi-informasi dengan bahasa sendiri. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang suatu topik. Jadi satu topik sumbernya banyak, kita catat poin-poinnya, kita parafrase, dan tidak lupa mencantumkan sumber di akhir seperti ini. Ini contoh informasi-informasi tentang terigu ya. Jadi saling berhubungan ya dari satu poin ke poin yang lain. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah selesai menulis, selesai parafrase, selesai mengutip, teman-teman bisa memeriksakan tulisan teman-teman dengan software plagiarism checker. Biasanya di Indonesia ini menggunakan plagiarism checker X, Grammarly, Proofreading Aid, Copyleaks, Copyscape, plagiarismdetector.net, dan Turnitin. Namun mayoritas institusi di Indonesia ini ramai menggunakan Turnitin ya. Jadi saya akan membahas Turnitin. Turnitin merupakan perangkat lunak untuk mendeteksi plagiasi dengan memeriksa keseluruhan teks untuk dibandingkan dengan seluruh database dari seluruh karya tulis yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jenis-jenis file yang dapat dibaca di Turnitin, ini yang pertama dari Microsoft Word, jenisnya Docs atau DocX, kemudian Corel Word Perfect, HTML, Adobe PostScript, Plain Text atau TXT, Rich Text Format atau RTF, Portable Document Format atau PDF, OpenOffice atau ODT, Hangul, dan terakhir PowerPoint. Nah, berikut merupakan fitur-fitur Turnitin. Jadi yang pertama ada fitur Feedback Studio. Nah, fitur ini berfungsi untuk memberikan umpan balik dan memeriksa keaslian tulisan. Jadi Feedback Studio ini juga bisa memeriksa tugas teman-teman, juga sekaligus bisa memberikan umpan balik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada Turnitin Similarity. Ini menyaring teks teman-teman kemudian dicocokkan dengan database besar karya akademik di seluruh dunia untuk menemukan kesamaannya. Seperti itu. Begitu juga dengan Turnitin Originality. Fitur ini juga sama dengan yang sebelumnya, namun lebih detail. Fitur ini mampu mendeteksi plagiasi termasuk pemutarbalikan teks, penggunaan sinonim, dan AI. Selanjutnya yaitu Authenticate.
Fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa karya tulis yang akan diterbitkan terbebas dari plagiasi. Biasanya digunakan oleh peneliti dan penerbit untuk memeriksakan manuskrip atau publikasi ilmiah mereka seperti di jurnal dan penelitian-penelitian lain. Seperti itu. Yaitu selanjutnya ada Gradescope. Fitur ini dapat membantu dalam menilai tugas dan memberikan umpan balik. Nah, fitur ini tuh bisa membantu para guru atau dosen uh, dalam memeriksakan tugas dalam jumlah yang banyak dan sekaligus memberikan umpan balik, memberikan nilai buat tugas teman-teman. Sangat memudahkan para uh, pe- uh, guru dan dosen seperti itu. Selanjutnya yaitu ExamSoft. Fitur ini aman untuk menyelenggarakan ujian daring seperti ujian, lisensi, atau sertifikasi. Karena fitur ini tuh bisa uh, mengawasi ya, bisa mengawasi secara real time ujian teman-teman seperti itu. Nah, untuk beberapa instansi pendidikan itu tidak memberikan akses secara langsung pada mahasiswa untuk memeriksakan karya tulisnya dengan Turnitin, namun ada beberapa instansi itu memberikan layanan, jadi mahasiswa atau teman-teman bisa menyetorkan karya tulisnya dan hanya tinggal menerima reportnya saja di petugas yang memeriksakan seperti itu. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait cara membaca hasil Turnitinnya. Cara membaca reportnya, yang pertama di sini ada menu Similarity Index, Internet Sources, Publication, Student Paper, dan Primary Sources. Yang pertama di sini ada Similarity Index. Ini merupakan persentase keseluruhan teks teman-teman yang mirip dengan sumber lain. Nah, jika di sini ada persentase 12% ya, jadi berarti teman-teman memiliki plagiasi sebanyak 12% di tulisan teman-teman. Selanjutnya ada Internet Sources. Ini merupakan sumber tulisan dari internet yang memiliki kemiripan dengan teks yang diperiksa, ditandai dengan jumlah persentase. Ketika di sini tertera 11% Internet Sources, berarti teman-teman memiliki 11% kesamaan atau sumber tulisan dari internet berupa website atau blog. Lalu ada publication, ini merupakan persentase keseluruhan teks yang mirip dengan sumber lain. Jika di sini tertera 3%, berarti keseluruhan teks memiliki plagiasi dari sumber lain sebanyak 3%. Selanjutnya yaitu student papers. Sini menunjukkan persentase plagiasi menggunakan sumber karya tulis mahasiswa seperti tugas akhir atau makalah. Jika di sini tertera 8%, berarti tulisan tersebut memiliki 8% sumber yang plagiat dari karya tulis mahasiswa seperti tugas akhir atau makalah. Di sini juga ada tulisan primary sources. Ini merupakan daftar referensi yang memiliki kesamaan dengan teks yang disajikan dalam bentuk para presentase dan warna yang berbeda, serta diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, di sini contohnya yang warna merah ini tertera 2%. Di sini tulisannya submit to Universitas Nasional. Dan berarti terdapat 2% kesamaan tulisan teman-teman dengan karya tulis yang bersumber dari Universitas Nasional. Nanti di tulisan teman-teman tertera beberapa tulisan yang ditandai warna merah seperti ini. Berarti tulisan tersebut merupakan bagian dari 2% ini.
bagian dari tulisan yang mirip dengan sumber dari Universitas Nasional. Begitu pula tulisan-tulisan yang nanti berwarna ungu muda seperti ini berarti dari UNAS, atau berwarna ungu tua seperti ini berarti dari website online. Sekian penjelasan eh, plagiarisme dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa informasi yang kurang jelas. Semoga penjelasan dari saya bisa memberikan sedikit pengetahuan terkait plagiarisme dan bagaimana cara menghindari plagiarisme. Semoga teman-teman sekalian juga bisa lebih aware terhadap plagiarisme dan menghargai karya orang lain dan lebih jujur terhadap karya tulis yang dihasilkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.